Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini saya akan membawakan mata kuliah medan elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Yuli Maulida, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan membawakan 3 pokok bahasan. Pertama, muatan listrik, yang kedua medan listrik, yang ketiga hukum Gauss. Masuk pada pembahasan pertama, muatan listrik. Pertama, distribusi muatan. Listrik berasal dari kata elektron dalam bahasa Yunani yang menyebutkan batu ambir yang ketika digosok akan menarik benda-benda kecil seperti jerami atau bulu. Benjamin Franklin, USA, membagi muatan listrik atas 2, positif dan negatif. Jika gelas dengan sutra digosokkan, maka gelas akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Muatan benda bergantung pada banyaknya elektron dan proton, terutama elektron. Jika pada suatu benda tersebut atau pada suatu partikel jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton, maka partikel atau benda tersebut akan bermuatan negatif. Sedangkan jika benda atau muatan partikel tersebut memiliki elektron yang lebih sedikit dibanding dengan protonnya, dia akan bermuatan positif. Lalu di sini ada standar internasional. Menurut standar internasional, satuan muatan adalah coulomb, yang disimbolkan dengan C, yang didefinisikan dalam bentuk arus listrik, ampere, simbolnya A. Di sini ada satuan elektron, di mana E sama dengan 1,60 dikali 10 pangkat min 19. Muatan sekitar 10 nanocoulomb sampai 0,1 mu coulomb dapat dihasilkan dalam laboratorium dengan cara menempelkan benda-benda tertentu dan menggosokkannya. Lalu ada hukum Coulomb oleh Charles Augustin. Coulomb bunyinya, besarnya gaya listrik di antara dua muatan titik berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara muatan-muatan itu. Nah, Charles Coulomb melakukan pengujian gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari benda bermuatan. Ini ceritanya benda-benda bermuatannya. Lalu dihasilkan persamaan F12 sama dengan KQ1 dikali Q2 per R12 kuadrat dikali R topi 12, di mana F adalah gaya yang satuannya Newton, K adalah konstanta dengan besar 8,988 dikali 10 pangkat 9, dan Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Lalu Q sama dengan muatan listrik yang satuannya adalah coulomb. R adalah jarak kedua muatan atau jarak antara Q1 dan Q2, satuannya meter. Lalu hukum Coulomb, R topi 12 merupakan vektor satuan yang mengarah dari Q1 ke Q2. Nah, di sini dia jadi vektor satuan yang mengarah. Lalu ada contoh soal dan penyelesaian. Contoh soalnya, 3 muatan titik terletak pada sumbu X. Q1 sama dengan 25 nanocoulomb terletak pada titik asal. Q2 sama dengan min 10 nanocoulomb berada pada X sama dengan 2 meter. Dan Q0 sama dengan 20 nanocoulomb berada pada X sama dengan 3,5 meter. Carilah gaya total pada Q0 akibat Q1 dan Q2. Sini gaya total ya. Nah, kita lihat penggambaran letak dari QQ-nya. Oke, pertama kita gunakan rumus. Untuk membahas soal ini gunakan rumus F1210 sama dengan K dikali Q1 dikali Q0 per R10 kuadrat dikali R topi 10 sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikali 25 dikali 10 pangkat min 9 dikali 20 dikali 10 pangkat min 9 per 3,5 meter kuadrat I sama dengan 0,367 mu Newton I. Lalu untuk F
R20 sama dengan K Q2 Q0 per R20 kuadrat dikali R topi 20 sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikali min 10 dikali 10 pangkat min 9 dikali 20 dikali 10 pangkat min 9 per 1,5 meter kuadrat I. Hasilnya min 0,799 mu Newton I. Karena yang ditanyakan adalah gaya total, maka kita jumlahkan antara F10 dan F20. Sehingga F total sama dengan F10 ditambah F20 sama dengan 0,367 mu Newton I dikurang 0,799 mu Newton I sama dengan min 0,432 mu Newton I. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua tentang medan listrik. Pertama, medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik. Jika sebuah muatan uji ditempatkan dalam ruang di dekat tongkat bermuatan, maka sebuah gaya elektrostatis akan bekerja pada muatan uji. Hal ini dikatakan ada medan listrik dalam ruang tersebut. Nah, di sini ada garis-garis dari dua buah muatan yang sejenis dan tidak sejenis. Pertama kita bahas yang sejenis dulu. Di sini terlihat bahwa garis-garis gaya medan magnetnya mengarah keluar. Nah, yang bawah pun garis-garis gaya medan magnetnya adalah mengarah keluar. Jadi mereka ini adalah sejenis dan muatan mereka adalah positif. Yang kedua, garis-garis gaya medan magnet untuk muatan yang atas adalah keluar, sedangkan muatan yang bawah adalah menuju ke muatan tersebut, sehingga yang atas ini adalah positif dan yang bawah karena dia garis-garis gaya magnetnya merupakan masuk ke dalam muatannya, dia adalah negatif. Lalu di dalam medan listrik, kita membahas tentang kuat medan listrik. Persamaannya E sama dengan F per Q0 atau E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, di mana E vektor sama dengan vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang terletak pada titik dalam medan gaya. Q adalah muatan sumber, Q0 adalah muatan uji. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa persamaan ini berlaku jika muatan sumber berupa partikel atau titik. Pusat sistem pada muatan sumber, besaran yang digunakan sistem satuan MKS, serta persamaan hanya berlaku di vakum. Di sini ada persamaan distribusi muatan titik dengan persamaan E sama dengan sigma E N. Lalu muatan kontinu dengan E sama dengan integral diferensial E. Lanjut pada medan listrik akibat muatan titik. Medan listrik akibat muatan titik Q pada suatu titik berjarak R dari Q seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya, ini Q, ini merupakan R-nya. Lalu persamaannya adalah E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R vektor mutlak kuadrat dikali AR, di mana AR sama dengan R per R mutlak. Lanjut, medan listrik E adalah besarnya gaya listrik persatuan muatan Q yang dikerahkan pada muatan tersebut. Jadi ini persamaannya sesuai dengan kata-kata yang ini. Dengan misalkan bahwa pada titik yang berjarak R dari muatan Q terdapat muatan titik Q kecil, maka berdasarkan hukum Coulomb diperoleh sebagai berikut. F vektor sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q besar Q kecil per R vektor mutlak kuadrat dikali AR.
E vektor sama dengan F per Q, sama dengan K dikali Q besar Q kecil per Q dikali R mutlak kuadrat dikali AR sama dengan K dikali Q per R mutlak kuadrat dikali AR. Sehingga persamaannya adalah E sama dengan K dikali Q per R mutlak kuadrat dikali R per R mutlak sama dengan K Q per R mutlak pangkat 3 dikali R. Nah, di sini merupakan gambarannya. Oke. Masih pada medan listrik. Di sini ada pembahasan sedikit mengenai distribusi muatan kontinu. Secara mikroskopis, muatan akan terlihat terkuatkan. Akan tetapi untuk kasus makroskopik, muatan mikroskopik tersebut terlihat sebagai distribusi yang kontinu. Beberapa definisi yang dibutuhkan. Pertama, di sini ada rho, di mana rho adalah densitas muatan volume, yaitu delta Q per delta V. Lalu sigma, densitas muatan permukaan, sama dengan delta Q per delta A. Lalu ada lambda sebagai densitas muatan linear, yaitu delta Q per delta L. Lanjut pada medan listrik muatan kontinu pada cincin bermuatan. Di sini perhatikan gambarnya. Pada medan listrik, di titik P berjarak X segaris dari pusat cincin. Jadi ini P-nya, di sini ada berjarak X dari pusat cincin, di pusat cincinnya. Jarak elemen muatan dQ pada titik P. R sama dengan akar dari B kuadrat ditambah Q kuadrat. Dan cos theta sama dengan X per R. Cos theta sama dengan X per R. Lalu, kuat medan magnet pada titik P sejauh X dari pusat cincin diperoleh. EX sama dengan KXQ per B kuadrat dalam kurung B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Masih pada medan listrik, ini pada medan pada cakram. Medan pada cakram. Langsung saja kita lihat persamaannya. Di sini formulasi medan pada cakram, di mana EX sama dengan 2K dikali Pi dikali sigma dikali I dikurang X per akar dari X kuadrat ditambah R kuadrat. Boleh dilihat ininya. Oke. Lanjut pada contoh soal medan listrik. Di sini ada soal. Muatan Q1 berada di titik A, 0,5, sedangkan muatan Q2 di titik B, 12,0. Besarnya kedua muatan masing-masing adalah Q1 sama dengan 30 new coulomb dan Q2 sebesar min 10 new coulomb. Hitunglah medan listrik di titik C, 2,-2. Kita gambarkan koordinat dari Q1 dan Q2 serta QC. Oke, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, pertama kita cari R. R sama dengan R31 sama dengan 0 dikurang 2 I ditambah 5 min 2 J vektor sama dengan min 2 I vektor ditambah 7 J vektor. Sehingga R31 mutlak sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah 7 kuadrat sama dengan 7,28. Lalu E31 sama dengan KQ1 per R31 mutlak pangkat 3 dikali R31 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 30 dikali 10 pangkat min 6 per 7,28 pangkat 3 dikali min 2I vektor ditambah 7J vektor. Sehingga E31 sama dengan minus 46,65 I vektor ditambah 163,29 J vektor
Newton per Coulomb. Lalu R32 sama dengan 12 dikurang 2 I vektor ditambah 0 min 2 J vektor ditambah maka sama dengan 10 plus 2 J vektor. Sehingga R32 mutlak sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 10,198. Lalu untuk E32 sama dengan 3Q0 KQ0 per R32 mutlak pangkat 3 dikali R32 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 per 10,193 pangkat 198 pangkat 3 dikali 10 I vektor ditambah 2 J vektor. Sehingga E32 yang dihasilkan sama dengan 84,861 ditambah 16,97 J vektor Newton Coulomb. Lalu untuk E3 sendiri diperoleh dari E31 ditambah E32 sama dengan min 46,65 I vektor ditambah 163,29 I vektor ditambah 84,86 I vektor ditambah 16,97 J vektor. Sehingga hasilnya adalah 38,21 I vektor ditambah 180,26 J vektor. Satuannya Newton per Coulomb. Oke, lanjut pada pokok pembahasan ketiga, yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss sendiri adalah muncul karena adanya ide tentang flux listrik. Pertama kita bahas flux listrik, di mana flux listrik adalah ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan. Nah, flux listrik total yang melalui permukaan pada A dan C adalah sama. Dilihat dari sini, di mana pada gambar A terdapat plus Q1 dan C juga plus Q. Lalu untuk B sendiri adalah plus 2Q, sehingga yang sama adalah A dan C. Masih pada flux listrik, di mana flux listrik P yang melalui permukaan datar seluas A adalah, ini gambaran tentang permukaan datar yang dilalui. Di sini PE sama dengan EA cos theta sama dengan E dot A. Lanjut pada rumus umum flux listrik. Flux listrik pada sembarang bidang sama dengan hasil perkalian elemen luas dan komponen tegak lurus dari vektor medan listrik E yang diintegralkan pada sebuah permukaan. Di sini PE sama dengan integral E cos theta diferensial A sama dengan integral E tegak lurus diferensial A sama dengan integral E vektor dot A vektor. Lanjut pada hukum Gauss. Flux total yang dimana berbunyi hukum Gauss, flux total yang melalui sebuah permukaan tertutup sama dengan sebuah konstanta kali permukaan total yang tercakup. Di sini persamaannya PE sama dengan integral E vektor dikali diferensial A vektor sama dengan Q tercakup per ini E0. Maka PE sama dengan integral E cos theta diferensial A sama dengan integral E tegak lurus diferensial A sama dengan integral E vektor dikali diferensial A vektor sama dengan Q tercakup per E0. Lalu seperti yang kita tahu sebelumnya, pertama kita membahas tentang Coulomb. Sekarang kita bandingkan antara hukum Gauss dengan Coulomb. Jadi hukum Gauss
Ekivalen dengan hukum Coulomb. Sama-sama menghitung medan listrik di sekitar muatan. Yang ketiga, kelebihan hukum Gauss dapat menyederhanakan perhitungan untuk soal-soal yang memiliki derajat simetris yang tinggi. Lanjut pada distribusi muatan linear simetri silinder. Nah, di sini ada gambarnya. Pertama kita baca ininya dulu. Misalkan terdapat muatan garis tak hingga dengan rapat muatan lambda. Dipilih permukaan Gauss berupa silinder setinggi H dan berjari-jari R dengan sumbu yang terletak pada muatan garis. Jadi ini silindernya. Lalu medan listrik seragam menembus selimut silinder dan tidak ada fluks yang menembus tutup atas dan tutup bawah silinder. Persamaannya sendiri adalah epsilon 0 integral E vektor dikali diferensial A vektor sama dengan epsilon 0 E integral SE limit UT diferensial A sama dengan epsilon 0 E kali A sama dengan Q I. Lalu epsilon 0 E dikali 2 dikali Pi kali R dikali H sama dengan QI. Epsilon 0 dikali E dikali 2 Pi R sama dengan Q1 QI per H sama dengan lambda. Lalu E sama dengan 1 per 2 Pi epsilon 0 dikali lambda per R. Lanjut Gauss pada simetri bola. Di sini ada Gauss, di sini ada bolanya ya. Daerah 2. R lebih kecil dari A. Muatan total yang terlingkupi. Oke, langsung pada persamaannya. Qin sama dengan 4 per 3 Pi R pangkat 3 per 4 per 3 Pi A pangkat 3 dikali Q. Sama dengan R pangkat 3 per A pangkat 3 dikali Q. Or Qin sama dengan Rho dikali V. Di sini ada Gauss law-nya, di mana Pi E sama dengan E dikali 4 Pi R kuadrat sama dengan Qin per epsilon 0 sama dengan R pangkat 3 per A pangkat 3 dikali Q per epsilon 0. Maka E sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 dikali R per A pangkat 3. Sehingga rumusnya E sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 dikali R per A pangkat 3 R topi. Oke, di sini ada tentang gambar yang bisa kita cermati. Nah, lanjut pada contoh soal, di mana sebuah bola isolator bermuatan Q dan berjari-jari R mempunyai rapat muatan volume seragam. Dengan menggunakan hukum Gauss, tentukan medan listrik di dalam dan di luar bola. Ini bolanya kita gambarkan seperti ini. Lalu jawab. Yang pertama A, di mana Rho sama dengan Q per 4 per 3 dikali R dikali Pi dikali R pangkat 3 menghasilkan Q R sama dengan Rho VR sama dengan Q per 4 per 3 Pi R pangkat 3 dikali 4 per 3 Pi R pangkat 3 sama dengan Q R pangkat 3 per R pangkat 3. Lalu di sini ada epsilon 0 integral E kali diferensial A sama dengan QR. Diperoleh epsilon 0 dikali E dikali diferensial A sama dengan Q R pangkat 3 per R pangkat 3. Ini B ya. E epsilon 0 dikali E dikali 4 Pi R kuadrat dikali Q R pangkat 3 per R pangkat 3 menghasilkan E sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 dikali Q R per R pangkat 3. Lalu di sini ada yang epsilon 0 dikali integral E dikali diferensial A sama dengan Q. Sehingga E0 epsilon 0
dikali E dikali integral dikali diferensial A sama dengan Q. Lalu epsilon 0 dikali E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Q. Maka E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Oke, jadi ini menentukan persamaannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.